Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Valencia dengan NIM 20060611031 dari kelas Kewarganegaraan D dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Kamilus Zaman. Dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Pertama yaitu pengertian negara dan konstitusi. Menurut Roger F. Scholto, negara adalah alat atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut George, negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Lalu konstitusi dalam pengertian luas adalah perseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan dalam pengertian sempit, berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Selanjutnya yaitu konstitusi menurut Eswed adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan itu. Tujuan konstitusi yaitu pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. Kedua yaitu melindungi HAM. Ketiga yaitu pedoman penyelenggaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Lalu yang terakhir yaitu konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yaitu syarat terjadinya konstitusi. Pertama yaitu adanya nilai normatif dan nilai konstitusi. Kedua yaitu nilai nominal. Yang ketiga yaitu nilai semantik. Selanjutnya yaitu konstitusi dalam negara. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Negara pada pokoknya punya tujuan A yaitu memperluas kekuasaan, B menyelenggarakan ketertiban umum, dan C mencapai kesejahteraan umum. Lalu fungsi konstitusi yaitu 1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Ketiga yaitu sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asli. Lalu selanjutnya yaitu keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya. Hubungan antara negara dan konstitusi. Menurut Walton, dengan paham konstitualisme, konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pikiran yang sama dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya UUD tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi dari dasar negara. Inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, diatur dan diwujudkan konstitusi dalam suatu negara. Pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan dan menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus Desember 1949. Semua negara perlu memiliki UUD atau konstitusi. Indonesia sebagai suatu negara juga memiliki UUD yang kita disebut UUD. Untuk lebih jelas mempelajari UUD 1945.
akan diuraikan sebagai berikut. Pertama yaitu persiapan pembentukan UUD 1945. Kedua yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS 27 Desember Agustus 1950 pada tanggal 23 Agustus September 1949. Di kota Den Haag, Belanda diadakan konferensi meja bundar atau KMD dengan bentuk negara federasi RIS meliputi beberapa daerah Indonesia seperti dinyatakan dalam pasal 2 Konstitusi RIS 1949. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, UUD terdiri atas pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu batang tubuh, terdiri dari 20 bab, 73 pasal dan 190 ayat. Ketiga yaitu aturan peralihan, terdiri dari 3 pasal. Keempat yaitu aturan tambahan, terdiri dari 2 pasal. Yang kelima yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam ketatanegaraan RI, konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat. Selanjutnya yaitu perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Perilaku konstitusional. Agar perilaku konstitusional dapat terwujud, maka harus dilandasi dengan sikap yang positif terhadap UUD 1945. Pertama yaitu bersikap terbuka, kedua mampu mengatasi masalah, ketiga menyadari adanya perbedaan, keempat penghargaan terhadap karya bangsa, kelima yaitu mau menerima dan memberi umpan balik. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai negara dan konstitusi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.